Ada beberapa hikmah atau manfaat daripada membaca Al-Quran itu. Tentunya Al-Quran ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah berguna untuk diri kita, wabil khusus di dalam ibadah kita. Ketika kita membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah itu adalah merupakan rukun solat. Macam mana kalau seandainya Al-Fatihah kita itu tidak tepat atau tidak sah secara bacaannya? Tentu kalau kita sengaja atau tidak mempelajarinya, maka tentunya Al-Fatihah kita itu akan salah. Ketika salah Al-Fatihah kita, maka tentunya rukun daripada solat yang sedang kita lakukan di saat itu adalah batal. Maka ketika Fatihahnya batal atau rukunnya batal, maka di saat itu juga solat kita sebenarnya sudah batal. Maka jangan remeh dengan Fatihah ini. Kan dengan membaca Al-Quran sambil mempelajari Al-Fatihah itu tentunya ada kaitannya dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hikmah daripada membaca Al-Quran ini. Pertama, untuk menenangkan hati kita. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Kalau kita hendak tenang hati kita, maka perbanyak zikir kepada Allah. Salah satu zikirnya bagaimana? Salah satu zikirnya adalah dengan membaca, menelaah, memahami daripada isi kandungan Al-Quran itu. Apalagi zaman sekarang ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah mudah, sudah enak. Sekarang ni kalau nak meniru nada, meniru baca mana, cara membaca yang enak, sudah banyak. Ada kita dongah Muzammil Hazballah. Banyak lagi kita dongah guru-guru kita yang faham tentang tilawah. Sudah tinggal menurut-nurut saja nyawa. Sudah enaknya ni membaca Al-Quran. Kemudian ketika kita baca Al-Quran tadi, tenang hati. Jadi kalau ketika kita gelisah, ketika kita dalam keadaan galau, maka seringlah membaca Al-Quran. InsyaAllah kegalauan kita, kegelisahan kita itu akan dihilangkan oleh Allah dengan masuknya cahaya Al-Quran ke dalam diri kita. Kemudian apa lagi? Orang yang membaca Al-Quran ini katanya memperoleh rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita rajin membaca Al-Quran, maka akan selalu turun rahmat Allah kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita selalu berdoa kepada Allah. Allahumma anzilir rahmata wan ni'mata was sihhata was salamah. Kita selalu meminta diturunkan Allah rahmat, diturunkan Allah rezeki kepada kita. Tapi kita tidak tahu bagaimana caranya, apa upaya kita supaya Allah menurunkannya itu. Maka salah satu caranya adalah dengan sering membaca Al-Quran. Kalau ada anak-anak kita nanti ketika kita meninggal, dibacakannya Al-Quran di atas kepala awak, bukan didudukin kepala awak ya, di atas kepala awak, di samping awak. Ketika mati, ketika dibacakan anak kita Al-Quran, dibacanya surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sujuk perasaan kita ibu-ibu bapak. Kenapa nak membacakan Al-Quran di samping kita adalah anak-anak kita.
bukan orang. Ini kadang-kadang kita ketika mati, kita menyuruh orang baca Al-Quran di kubur kita. Kita gaji orang, padahal ada anak kita. Kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah.